tahun dia bertamu kepada saudaranya bernama Ahmad. Ketika dia bertamu ke rumahnya yang bernama Ahmad tadi, ternyata ditemui oleh istrinya yang kurang baik akhlaknya. Istrinya kurang baik akhlaknya. Ketika dijumpai, istrinya berkata kepada si Ammar ini tadi, dengan sinten kula niki sedereke karo panjenengan. Kula niki sedereke karo panjenengan, kula niki dugi mriki tujuan kula ziarah, berkunjung silaturahim. Kemudian dijawab oleh istrinya yang kurang baik akhlak tadi, oh jenengan iki rencangi utawa sedereke rayatan kula saniki medal patus kayu, nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikannya. Jadi doakan oleh istrinya yang kurang baik akhlaknya, mudah-mudahan suaminya tadi tidak kembali ke rumah. Kemudian dimakan oleh macan, dimakan oleh harimau, dimakan oleh singa dalam hutan. Dan dia sangat menjelek-jelekan suaminya, jadi itu elek-elek suaminya tadi. Ya. Nah, ketika saudaranya bernama Ahmad tadi mendengar seperti itu, nah, datanglah saudaranya dari tengah hutan dengan membawa kayu, menuntun seekor singa, yang mana di atas singa tadi ada kayu bakarnya, yang memikul kayu bakar yang hasil dari Ahmad tadi itu dipikul oleh seekor singa. Kemudian setelah berjumpa, kemudian ulul salam, kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian dijamu oleh saudaranya bernama Ahmad, pemilik rumah tadi yang memiliki istri yang sangat tidak baik akhlaknya. Ketika setelah selesai makan dan bercengkerama yang waktu yang lama, akhirnya saudaranya bernama Ahmad tadi pamitan mau pulang. Ketika mau pulang dia sangat heran. Kok bisa saudara saya yang bernama Ahmad ini bisa sangat-sangat sabar terhadap istri yang begitu jelek, yang sangat jelek terhadap perangainya sangat-sangat jelek. Kok dia bisa bersabar seperti itu? Kemudian Sumajaa mau kali-kali teko. Aku sapa kalang fakon mongkong ngucap sapa imratun sapa iku iki wong kala ngucap sapa akun solihun aku zaujabika iku dulanangi bojo lanang panjenengan. Ja'a teko sapa aku zaujika yazuru hari ziarah sapa aku zaujika hu ing batu sholihin. Qalat ngucap sapa imra'ah marhaban bojo kemayangan. Wa balagat lan banget lagi sapa imra'ah fisana ing dalem muji alaihi ing atase akun sholih wa aku zaujika wa ala zaujiha lan ing atase bojo lanange imra'ah. Wa amar lan perintah sapa imra'ahu ing akun sholihun ing didolihi kelawan ngenteni batu sholihin baca mongko teko sapa aku sapa dulur lanange akun sholihun wa hatutu halimu tawi kayu ala dhurihi iku ing atase gegere batu sholihin. Ta'adkhala mongko mlebu sapa batu sholihin ing akun sholihun amalan aweh pangen sapa batu sholihin akun sholihun falam ma'arodan wasmansane karep sapa akun sholihun mufarakatahu ing misai batu sholihin sa'ala mongko takon sapa akun sholihun ing batu sholihin amma saking barang kok akan ningali sapa akun sholihun mintilka saking bojo kang kawitan wa hadhihi lan
saking ikilah tujuh kang dadi pintu. Wa min hamil asadi lan saking olehe nggawane macan hato bau ing kayu garingi batu solihin. Faqalat mongko ngucap sapa batu solihin ya akhi hudulanang ingsun tufiat mati til kasyir santi sapa mengkono-mengkono bojo kang ala cangkeme. Bojo sing cerewet, bojo sing elek wis mati. Wa kuntulan ana sapa ingsun sabiron iku wong kang sabar ala sudmiha ing atase alate satun. Pasakara mongko ngrehake nglulutake sapa Allah Gusti Allah taala halimu luhur sapa Allah li kedue ingsun al asada ing macan li sabri krana sabar ingsun alaiha ing atase satun. Sumata zawajtu mau kari-kari rapi sapa ingsun hadi sholihata ing ikhlas wadon kang saleh wa ana utawi ingsun iku firahatin ing dalam kepenak maha sumertani. Pangkotoa mongko dadi pekot ani saking ingsun al asabu omacan. Pahtajat tu mangko butuh sapa ingsun an ahmila ing entong gawa sapa ingsun al haqqa ing kayu garing ala dhori ing atase ingsun. Di ajlira hati krana arai ngepena ingsun hati sunnatan ikilah wadon kang saleh. Jadi ketika beliau mendapatkan istri yang pertama sementara istrinya tadi tidak baik budi pekertinya, ditamoni oleh saudaranya, kemudian ketika ditamoni malah dimaki-maki, jadi suaminya dimaki-maki dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan suaminya tidak kembali dari mencari kayu bakar. Setelah itu ketika tahu bahwa suaminya yang mencari kayu bakar tadi ternyata bisa kembali dan bisa menemui saudaranya bernama Ammar tadi, kemudian oleh saudaranya yang bernama Ahmad tadi, kemudian dijamu, dijamu, kemudian diberi makan yang enak-enak. Setelah diberi makan, kemudian bercengkerama antara satu dengan yang lain. Sekiranya selesai, kemudian si Ammar ini pamitan mau pulang. Ketika mau pulang, dia sangat heran atas kesabaran daripada saudaranya tadi. Sabar menghadapi seorang istri yang sangat buruk, dan dia juga sangat-sangat prihatin, sangat-sangat prihatin untuk saudaranya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri yang tidak baik. Nah, kemudian tahun berikutnya, tahun yang kedua dia juga ziarah lagi ke rumahnya, ke rumah saudara bernama Ahmad. Ketika dia ziarah yang kedua ini ternyata ditemui oleh seorang perempuan yang sangat sopan. Kemudian ketika dia menotok pintu, kemudian dibukakanlah pintu tadi, ternyata dan seorang perempuan itu berkata marhaban, dengan itu sinten. Jadi perkataan yang sangat halus yang muncul dari istri yang kedua ini nanti. Ketika ditanya seperti itu, maka si Ammar ini yang bertamu ke rumah saudaranya ini berkata, kalau niki sederek perayaan panjenengan, kalau niki memiliki niat kula silaturahim. Kemudian dijawab oleh istrinya yang ada di rumah, oh nggih, marhaban, selamat datang. Kemudian dipuji-pujilah saudaranya Ammar ini, dipuji-puji oleh istrinya saudara Ahmad ini, dipuji-puji dengan pujian yang begitu baiknya, dan bahkan dia tidak hanya memuji kepada Ahmad, tapi juga memuji kepada suaminya sendiri, yaitu namanya Ahmad. Pertama saja ini perumpamaan Ahmad dipuji-puji oleh istrinya. Oke, rakyat kula niki rakyat sing kuat, rakyat sing gigih, rakyat sing tekun, rakyat sing sregep, bekerja, sregep ibadah dan sebagainya. Pokoknya dipuji-puji oleh istrinya tadi. Nah, ketika
ketika saudaranya datang dari tengah hutan, kemudian disambut oleh saudaranya namanya Amar, disambut, kemudian diberi makan dan sebagainya, kemudian diberi selama 1 tahun. Kemudian setelah itu dia mau pamitan pulang. Sebelum pamitan dia bertanya kepada saudaranya, dengan ini tahun wingi kalau ningali dengan ini gada rakyatan sing saya. Saat ini dengan gada rakyatan sing saya. Nah, kalau ningali tahun wingi ini dengan ketika pados kayu bakar, jenengan ini sing bokong kayu bakar ini bukan jenengan, tapi macan, seekor singa yang membokong itu. Tapi saat ini kok jenengan ini sing bokong piyambak. Nah, macannya tempundi. Nah, rakyat jenengan sing bikin tempundi. Mungkin dijawab oleh saudaranya bernama Ahmad, dan istriku yang pertama tahun kemarin itu telah meninggal. Dan aku menikah dengan seorang perempuan lagi, dan ketepatan perempuan ini perempuan yang sangat baik, yang sangat solehah. Dan juga ketika aku menikah dengan istri yang pertama, istri yang tidak baik itu, aku sabar atas ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sabar atas cacian dan ucapan yang tidak baik yang keluar dari istriku yang pertama. Karena kesabaranku itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku seekor singa, bisa melulutkan seekor singa, yang mana ketika aku pergi mencari kayu, yang bopong kayunya adalah seekor singa ini. Nah, sekarang ketika aku punya istri yang solehah, istri yang manut, yang taat kepada aku, dan aku sangat gembira, sangat bisa lega hati saya, singa yang sudah dilulutkan untuk saya tahun kemarin itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup juru latih saya adalah istri saya. Saya enggak perlu juru latih saya berupa seekor singa. Jadi dari kesimpulan dari sini adalah bahwa jadi kedua-duanya itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Punya istri yang solehah juga ada manfaatnya, punya istri yang tidak solehah atau tidak baik pun juga ada manfaatnya. Ketika ada hikmahnya, Jadi ketika punya istri yang tidak baik, yang kurang baik akhlaknya, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah dia kalau bersabar maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang itu banyak dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk lain, makhluk yang bukan sejenis pun akan dilulutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika punya istri yang solehah pun juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hatinya menjadi tentram. Hatinya menjadi tentram, kemudian juga tentram beribadah, tenang beribadah dan sebagainya. Jadi kedua-duanya ada hikmahnya. Jadi orang itu ketika menikah ya jalanlah takdir dengan apa adanya. Ketika mendapatkan suami yang tidak baik, ya disabari. Ketika mendapatkan suami yang baik, yang soleh, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia bisa untuk tenang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika punya istri yang tidak baik pun juga harus disabari. Ketika punya istri yang soleh pun harus disyukuri. Ketika punya istri yang tidak baik, yang kurang baik akhlaknya, maka dia kalau mau bersabar atas kelakuan istrinya, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ketika punya istri yang baik, maka hatinya menjadi tenang. Ketika dia tenang, maka juga akan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pun